Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas dan mempresentasikan tentang aplikasi yang kami kerjakan saat ini, yaitu perancangan sistem inventory management system dan point of sale menggunakan framework PHP, kode Ignite berbasis web di PT Selaras Jagad Mandiri. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Sebelum kami masuk ke materi tersebut, izinkan saya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Hasni Aujai, yang kedua dengan saya sendiri yaitu Laura Sabrila. Di sini pertama kali saya akan membahas tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas sudah disebutkan ada beberapa identifikasi di sini. Yang pertama adalah membantu perusahaan dalam pengelolaan inventory yang efektif. Sangat penting memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan, mencegah kekurangan dan kelebihan stok, serta meningkatkan efisien biaya dan waktu. Yang kedua, belum adanya penggunaan sistem integrasi yang mengelola inventory sebuah perusahaan yang lebih modern dan otomatis dapat membantu mengurangi resiko kesalahan. Yang ketiga adalah pencatatan manual menjadi satu-satunya pilihan yang mengakibatkan risiko kesalahan, keterlambatan dalam penyusunan laporan, serta menyebabkan proses yang rumit. Selanjutnya tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang kami buat, ada beberapa tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem point of sale dengan sistem inventory management untuk memfasilitasi proses pengelolaan laporan secara efisien, akurat, dan memberikan pengalaman yang baik bagi perusahaan. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan framework PHP dalam pengembangan sistem inventory management point of sale berbasis web untuk meningkatkan struktur, performa, dan kemudahan dalam pengembangan. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan sistem inventory management point of sale sehingga dapat meningkatkan produktivitas, meminimalkan kesalahan, dan membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat di perusahaan. Selanjutnya adalah batasan masalah. Adapun batasan masalah dari latar belakang yang kami buat, yang pertama adalah sistem ini dikhususkan hanya digunakan oleh PT Selaras Jagad Mandiri saja dan tidak boleh digunakan oleh pihak ketiga. Yang kedua adalah sistem ini dikembangkan hanya mencakup inventory dari perusahaan saja, bukan dari perusahaan lain. Oke, selanjutnya penjelasan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hasni. Baik, metode pengembangan akan saya jelaskan. Metode pengembangan aplikasi dalam proses perancangan aplikasi sebaiknya dilakukan melalui tahapan terstruktur untuk mengurangi usaha yang tidak efisien dan tidak efektif. Dalam perancangan aplikasi ini, kami mengadopsi metode waterfall. Tahap-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini adalah poin A, requirement analysis. Tahap ini merupakan pengumpulan data yang melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur pengembang. Sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak. Poin B, desain sistem proses. Sistem desain proses ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan yang diberikan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Poin C, coding dan testing. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dan setelah coding selesai akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat dalam tahapan ini. Poin D, penerapan atau pengujian program. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisis, desain, dan pengodean, maka sistem yang sudah dijadikan akan digunakan oleh user. Poin I, pemeliharaan, operation, dan maintain. Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan. Berikut adalah gambar metode waterfall. Sistem usulan.
Sistem berjalan. Activity diagram sistem berjalan. Activity diagram merupakan suatu gambaran aktivitas dari sebuah diagram secara umum dari sebuah sistem yang terdapat pada software atau perangkat lunak. Aktivitas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, user melakukan input data manual, setelah itu memeriksa data, lalu menjembakkan data dan hasil hitungan. Activity diagram usulan. Berikut activity diagram usulan yang sudah dikonsultasikan dengan PT Selaras Zakat Mandiri. Pada user ini, user akan login, lalu menampilkan halaman login, serta user akan dianjur untuk memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem akan memeriksa username dan password. Lalu jika berhasil, akan menampilkan dashboard, dan jika gagal, user akan disuruh memasukkan password dan username sekali lagi. Lalu setelah menampilkan dashboard, user akan pilih kategori yang dibutuhkan, lalu menampilkan transaksi, kelola transaksi, ubah, tambah, hapus, simpan, menyimpan database, lalu cetak, dan menampilkan laporan pada SQL. Use case diagram. Admin bisa mengakses login, dashboard, supplier, customer, produk, transaction, dan report. Serta kasir juga bisa mengakses hal tersebut kecuali kelola pengguna. Activity diagram. Pada activity diagram, admin memulai beranda, lalu sistem akan menampilkan konten, dan admin akan memilih konten, lalu sistem akan menampilkan konten yang terpilih. Kasir kasir pilih menu masukkan data, lalu sistem akan menampilkan form. Kasir isi form, lalu sistem memvalidasi. Jika data benar, otomatis tersimpan. Jika salah, akan disuruh mengisi form kembali. Dan supplier juga memasukkan pilihan menu, tampilkan form, isi form, validasi data, dan simpan data. Jika tidak berhasil, isi form kembali. Dan customer juga sama, pilih menu masukkan data, tampilkan form, isi form, validasi data. Jika benar, simpan, dan jika salah, isi form. Dan transaksi juga. Nah, selanjutnya itu di sini ada bagian pack beranda pengelola pengguna. Pertama kita mulai dulu, nanti kita akan masuk ke menu, pilih menu kontrol pengguna, selanjutnya menampilkan kontrol pengguna. Kalau misalnya kita mau melihat nih, kalau nggak melihat mungkin udah selesai. Tapi kalau kita misalnya mau melihat, pilih lihat pengguna, lalu menampilkan informasi pengguna, selesai. Selanjutnya ada pilih tambah pengguna, lalu menampilkan forum pengguna, memasukkan data pengguna, menyimpan data pengguna, dan menampilkan kontrol pengguna. Nah, misalnya kita menampilkan kontrol pengguna, apakah kita ingin melihatnya, misalnya tidak, apakah kita ingin menambahkan pengguna, misalnya tidak, lalu apakah kita ingin menghapus pengguna. Misal kalau kita ingin menghapus pengguna, kita bisa pilih menu hapus, lalu menghapus data, selesai. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita akan ke tombol selesai. Selanjutnya ada square diagram. Nah, ada bagian pack login. Di pack login ini pertama adalah user. Kita masukkan username, password, lalu nanti ke form login. Nah, di sini mereka akan memvalidasi username sama passwordnya nih. Kalau misalnya dia gagal, dia akan menolak masuk. Tapi kalau berhasil, dia akan masuk ke tampilan utamanya kayak dashboard dan lain-lain gitu. Nah, di sini tuh ada bagian pack supplier. Nah, di pack supplier ini kita bisa memasukkan data, terus bisa kita akan ditampilkan form tambahan, lalu setelah itu akan masuk ke menu proses, lalu ke data master. Jadi kita itu bisa ngotak-ngatik semau kita. Nah, habis memasukkan data. Nah, udah itu sama halnya di pack produk juga sama. Di situ kita bisa memasukkan data, terus bisa melakukan proses seperti menghapus, mengedit, seperti